Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak-kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri dan ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Mari kita naikkan pujian kita, kiri kanan ada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, dan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih sampai hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan merapi setiap kami, setiap pelayan-pelayan, guru-guru sekolah hari Minggu, adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan urapi semua, memberikan kepada kami yang penuh sukacita, sehingga saat ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru mendapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya, dengan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dari Mazmur 100 ayat 1-5, sebagai ayat hafalan, ayat 3, yaitu ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Nah, ayo adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita, I love you Jesus. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitab berkata bahwa siapa yang jujur, jalannya keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan sangat senang melihat anak yang jujur jalannya, dan Tuhan mau berjanji akan memberkati anak-anak yang takut dengan dosa. Jagoan Kristus, apakah kamu juga seorang anak yang jujur? Anak yang jujur itu pasti akan melakukan perbuatan yang baik, tidak berbohong, dan tidak merugikan orang lain. Tentu kita ingin diberkati Tuhan, bukan? Tidak peduli siapakah dirimu, Tuhan sangat menyayangimu. Ketika kamu hidup dalam kejujuran, seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23b. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Yesus Idolaku. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kuasanya hebat.
Silakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu hadir menjamah hati kami, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nas pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Dari Kitab Mazmur pasal 84 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12 dengan judul perikop Rindu kepada Kediaman Allah. Akan kakak bacakan, bunyinya demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adikku, jagoan Kristus, pernahkah ada orang yang menguras mata air? Tidak akan pernah. Mengapa? Karena tidak akan bisa. Sebanyak apapun Anda mengambilnya, sebanyak itu juga mata air akan memenuhinya kembali. Tidak ada yang bisa menguras dan menghabiskannya. Sebenarnya, seperti itulah kuasa firman Tuhan. Sampai hari ini, sudah ada jutaan pendeta dengan miliaran khotbah. Namun, firman Tuhan tidak pernah habisnya untuk terus digali. Makanya, kata paling akhir di Alkitab adalah amin, bukan tamat. Kalau tamat, berarti buku ditutup dan sudah selesai. Karena tidak ada kata tamat, maka Alkitab akan terus dibaca. Firman Tuhan akan terus membuat orang-orang haus untuk meminumnya. Itulah kuasa firman yang menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Adik-adik diundang untuk berdiri. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur dan berfirman bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Mari mempersiapkan diri mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, perhatikan dan dengarkan kakak bercerita ya. Kakak akan mulai ceritanya. Ada seorang panglima yang bernama Naaman. Dia adalah tentara kerajaan Aram yang hebat dan gagah perkasa. Dalam peperangan dia selalu menang, ya. Sehingga lawan-lawannya begitu hormat kepadanya. Sewaktu-waktu Naaman mengalami sakit kusta. Apa itu sakit kusta adik-adik? Sakit kusta adalah penyakit kulit yang dianggap najis dan penyakit itu bisa menular. Kalau adik-adik sakit, biasanya apa yang adik-adik lakukan? Pasti pergi berobat ke dokter dan berusaha bagaimana caranya supaya bisa sembuh dengan minum obat-obatan. Nah, apa yang dilakukan oleh adik-adik? Naaman juga melakukan hal yang demikian, di mana ia melakukan berbagai upaya cara agar dirinya bisa sembuh. Tetapi semua yang dilakukannya, penyakitnya tak kunjung sembuh-sembuh. Lalu ada seorang anak perempuan, pelayan istrinya datang kepadanya dan mengatakan, "Tuan, ada seorang nabi di Israel. Dia bisa menyembuhkan penyakitmu." Setelah mendengar saran dari anak perempuan pelayan istrinya itu, lalu ia pergi meminta izin kepada raja, membawa barang-barang beserta pasukannya untuk berangkat ke Israel. Sesampainya di sana, seorang pelayan yang diutus oleh Elisa datang kepadanya menyampaikan pesan bahwa Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Mendengar itu, tentu saja panas hatinya sehingga membuat Naaman pun marah. Naaman berkata, "Saya sudah datang dari Aram. Setidaknya Elisa bisa bertemu denganku dan melakukan sesuatu terhadap diriku, menumpangkan tangan atau menyentuh tubuh dan berdoa kepada Allahnya sehingga aku menjadi sembuh." Namun yang ditemui hanya seorang pelayan yang menyuruh Naaman mandi 7 kali ke sungai Yordan. Padahal masih banyak sungai-sungai yang lebih baik, pikir si Naaman. Kemudian pelayan berkata kepadanya, "Kalau nabi itu mengatakan hal yang sukar kepada Tuan, pasti Tuan mau melakukannya. Apalagi hanya disuruh mandi dan engkau akan sembuh." Kemudian Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Yang pertama sampai yang ke-6 juga masih belum sembuh. Ketika sudah ke-7 kali setelah keluar dari air, akhirnya hal luar biasa terjadi. Penyakit kusta Naaman sembuh, hilang, dan dia percaya bahwa Allah Israel benar-benar ada. Kesembuhan yang diterima oleh Naaman membuat Naaman percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah dewa lagi. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik sekali ya cerita tentang Naaman dan juga
seorang perempuan, anak kecil, yang memberikan saran kepada Naaman. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, seorang gadis kecil, perempuan yang memberitahukan kepada Naaman tentang Nabi Elisa, sehingga Naaman tahu dan ia datang kepada Elisa dan ia mendapat saran dari pelayan Elisa, ia melakukannya dan pada akhirnya ia sembuh oleh kuasa Tuhan. Bayangkan adik-adik, seandainya si gadis kecil itu diam saja, tidak peduli, tidak mau memberikan saran kepada Naaman. Tentu Naaman tetap akan tersiksa karena sakit kustanya. Sungguh luar biasa ya si gadis kecil. Walaupun ia seorang pelayan yang tertawan akibat perang, ia tetap mengasihi Naaman. Ia mau menjadi berkat dan memberitahukan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa melalui datang kepada Nabi Elisa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, maukah adik-adik seperti gadis kecil ini menjadi berkat bagi orang lain? Di situasi sekarang ini, contohnya salah satu hal yang bisa adik-adik lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu adik-adik bisa ambil bagian untuk ikut menyarankan dan selalu mengingatkan kepada orang-orang di sekitar adik-adik supaya mematuhi protokol kesehatan, bahkan menyarankan supaya bersedia untuk divaksin. Karena dengan begitu, mereka dapat menjaga diri mereka agar tetap sehat dan menjaga orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka yang sakit dapat pulih dan sembuh, dan mereka yang sehat tetap sehat dan menjaga imun mereka lebih baik dengan tetap mengandalkan pemeliharaan kuasa Tuhan dalam hidup ini melalui doa. Kiranya cerita firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adikku, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa yang akan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga setiap orang yang di sekitar kami dapat beroleh segala yang baik dari keberadaan kami Tuhan. Kami percaya walaupun kami masih anak kecil, tapi Tuhan selalu menyertai kami dan memakai kami secara luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur pasal 50 ayat 14-15. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami. Saat lalu ya Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami persembahkan itu boleh dipergunakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, adalah kita menyanyi adalah sukacita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Siapakah orang yang pernah disebut dalam Alkitab sebagai sahabat Allah? Dialah Abraham. Kok bisa sih Abraham disebut sahabat Allah? Kenapa Tuhan menganggap Abraham sebagai sahabatnya? Bukankah Abraham juga adalah manusia seperti kita? Ya, benar. Abraham memang adalah manusia seperti kita. Yang membuat Abraham dianggap Tuhan sebagai sahabatnya adalah karena Abraham beriman kepada Tuhan. Waktu itu, Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya dan menunjukkan kepada bintang-bintang di langit. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mendengar janji Tuhan itu, Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Apakah adik-adikku juga mau menjadi sahabat Tuhan? Kalau iya, tentu kita harus beriman seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbohong, dan ia tidak mungkin ingkar janji. Dan meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah tua dan belum punya anak, tetapi karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, Tuhan Kristus, apakah kamu juga mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya seperti Bapak Abraham? Ketika kamu berdoa, apakah kamu percaya bahwa Tuhan mendengarkan doamu? Percayalah kamu bahwa Tuhan selalu bersamamu dan melihat semua perbuatanmu. Kalau iya, tentu kamu pun bisa menjadi sahabat Allah. Tuhan dekat dengan orang yang percaya kepadanya. Maukah kamu menjadi sahabatnya? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, seperti yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu. Karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah hari Minggu, Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Parapah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, harapan yang baru untuk melayani Tuhan lebih lagi luar biasa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan, kami mau belajar seperti Nuh yang tidak hidup sama dengan sesamanya Tuhan. Nuh dapat kasih karunia karena dia berbeda dari sesamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama dengan judul Sudah Selesai Sekolah Minggu kita. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah.
Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.